Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Pelayanan Sosial PWM DIY, Ustadz Ridwan Furqoni MPI atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati pula pengurus Samara, Bapak Iwan Setiawan MPI, Mas Iwan, dan juga Mbak Evi Nurhayati yang juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir bersama kita semua, dan tentu saja narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori MSI. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam forum yang insya Allah sangat baik ini. Kita nanti akan belajar bersama dari narasumber kita, dan semoga apa yang kita pelajari bisa kita manfaatkan begitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita lantunkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di hari akhir kelak. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah pengajian Samara pada malam hari ini. Sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada beberapa hal sebelum masuk ke kajian utama kita yang perlu kita sampaikan, diantaranya yaitu sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Mas Iwan Setiawan, kemudian akan dilanjutkan dengan kajian bersama Ustadz Idul, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dan nanti akan kita akhiri dengan penutupan. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari pengurus Samara, Mas Iwan Setiawan. Oleh karena itu kepada Mas Iwan Setiawan kami mohonkan sambutannya, monggo. Nggih, matur nuwun Mbak Intan Puspitasari, SPSIMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ustadz Dr. Khairuddin Basori, yang kami hormati Ustadz Ridwan Furqoni, yang kami hormati Ustadzah Evi, yang kami hormati pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah, pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah DIY, serta jamaah Samara semuanya. Yang pertama tentu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan, kesempatan untuk bisa bermuajahah ini. Yang kedua, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah semuanya, bahwasannya tema Samara selamanya atau pada waktu usia parubaya ini merupakan kajian yang request dari jamaah bapak-bapak. Tadinya beberapa tema yang dulu itu kami mengangkat tema berkaitan dengan Samara di masa muda. Lalu ternyata banyak jamaah yang bapak-bapak, ibu-ibu itu nggak terima. Oh ini saya tua-tua ya dine tema. Akhirnya kami sepakat dengan tim untuk mengambil tema Samara selamanya atau Samara untuk usia parubaya. Ini merupakan ya kajian sesuai dengan request dari banyak jamaah rutin kajian Samara, juga kajian di WAG Keluarga Sakinah. Bapak Ibu yang kami hormati, Biro Jodoh Samara ini merupakan bagian dari programnya Majelis Pelayanan Sosial PWM DIY, sehingga karena bagian dari Majelis Pelayanan Sosial ini mungkin juga bagian dari Al-Ma'un kita. Kalau dulu mungkin Kedalan bicara dengan Al-Ma'un itu pelayanan berkaitan dengan sosial. Nah, ini kita juga merambah dakwah baru, pelayanan berkaitan dengan perjodohan. Ternyata sesuatu yang ringan katanya, kalau diomongkan perjodohan, menjodohkan itu mudah, tetapi ternyata tidak mudah. Salah satu hal yang mungkin menjadi problem berkaitan dengan perjodohan itu cara untuk menjodohkan. Yang kedua adalah meluangkan waktu untuk menemani calon yang mungkin ta'aruf dan sebagainya. Dan ini merupakan tantangan bagi kami semua.
Selain itu, program dari Samara, selain perjodohan ya seperti ini, kami melaksanakan kajian setiap bulan itu pada malam Jumat, pada pekan yang kedua dan pekan yang ketiga. Temanya berkaitan dengan perjodohan, berkaitan dengan pengasuhan, dan berkaitan dengan keluarga. Insya Allah pada malam hari ini temanya berkaitan dengan keluarga, yang temanya ini request dari banyak bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau bahasanya sekarang STW, usia 40 ke atas. Sehingga semoga tentu tema ini ya sesuai dengan request Bapak Ibu, dan insya Allah saya rasa juga narsumnya sesuai dengan request juga Pak Irut yang kita kenal, biasa kita sapa nama beliau, sangat cocok sekali ketika beliau menyampaikan berkaitan dengan urusan Samara, baik bagi yang remaja ataupun yang usia parubaya ini. Dari kami cukupan sekian sambutan dari Majelis Pelayanan Sosial, khususnya dari Biro Jodoh Samara. Fastaghfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Iwan untuk sambutannya. Dan tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu bahwa tema kajian malam ini adalah Samara selamanya, usia parubaya. Ini memang sebuah tema yang sangat menarik karena biasanya yang dibahas tentang Samara itu awal-awal pernikahan begitu nggih Mas Iwan, ternyata banyak yang request ini Bapak-bapak Ibu-ibu di usia 40 ke atas begitu. Nah, memang kalau bicara tentang keluarga itu ya sama seperti rentang hidup manusia juga ini ada fase-fasenya. Nah, mungkin ini nanti akan dikupas begitu oleh Ustadz Irut terkait membangun keluarga yang samara di usia 40 tahun lebih. Oleh karena itu mungkin kita sapa dulu Ustadz Irut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, Ustadz Irut nanti akan kita dengarkan bersama ya Bapak Ibu. Beliau akan menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui bagaimana membangun keharmonisan rumah tangga atau samawa itu di usia-usia yang mungkin bisa dikatakan tidak muda lagi begitu. Dan memang beliau pakar di bidang ini, jadi mari kita simak bersama ilmu dari beliau, semoga bisa kita ambil manfaat sebanyak-banyaknya. Ustadz Irut mungkin nanti sekitar 45 menit begitu nggih untuk materinya, nanti akan kita sambung dengan tanya jawab. Monggo. Baik. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Mbak Intan, Mas Iwan dan teman-teman, alhamdulillah senang sekali ya pada malam hari ini diberi kesempatan untuk berbagi soal sakinah usia parubaya. Dan sampai akhir selamanya kita bisa sakinah. Mungkin pilihannya kenapa saya yang harus menyampaikan, ya itu tadi, sudah sama-sama STW. Mudah-mudahan pengalaman bisa kita, karena menurut pengalaman saya dan banyak keluarga yang sering datang ke saya, memang masalah berkeluarga itu kadang-kadang tidak hanya di awal, seringkali di pertengahan, bahkan sampai di akhir itu masalahnya masih belum selesai juga. Nah, oleh karena itu saya ingin mencoba melihat dinamikanya dan nanti bagaimana kita bisa selamat istilahnya sampai di akhir, tidak hanya selamat tapi juga bisa bahagia, bisa menikmatinya dengan baik. Kalau di awal tentu kita tahu, saya biasanya kalau di awal pernikahan itu saya sampaikan foto-foto begini, semuanya adanya cuma romantis, pokoknya yang enak-enak. Ya, tapi apakah kemudian di periode-periode berikutnya juga bisa yang seperti ini?
Di awal-awal biasanya kita bisa menyaksikan banyak keluarga, wah kalau prewed itu fotonya sangat mesra. Yang jadi pertanyaan, apakah setelah paruh baya masih begitu? Oh, kadang saya lihat kalau ada yang jagong itu udah paruh baya, yang satu di depan, yang satu di belakang, itu kayak di galengan itu loh kalau di sawah kalau orang desa. Nah mestinya kan ya gandengan, ya mesra gitu, enggak lagi begitu loh. Ini apalagi kalau yang laki merasa bisa berjalan lebih cepat ya, ibu di belakang tertinggal. Kadang-kadang yang meninggalkan juga nggak terasa kalau istrinya tertinggal lagi piye. Hal-hal yang seperti itu menunjukkan bahwa ada problem dalam keluarga itu. Harapan kita kan sampai tua ya begini, udah masih mesra, saling mensupport, saling membantu agar semuanya bisa berkembang dengan baik. Saya Huti, tak pijeti, ya, misalnya gitu, atau juga sebaliknya. Nah ini beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Nah biasanya kalau kita bicara soal keluarga, itu ayat yang dikutip pasti surat Ar-Rum ayat 21. Amin ayatihi anfalakum anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada 3 kata kunci penting di sini: tujuan berkeluarga, sakinah, mawaddah, kemudian rahmah. Nah, dalam bahasa Arab tulisan sakinah itu bisa dibaca 2. Bisa dibaca sakinah, bisa dibaca sikinah. Kalau dibaca sakinah itu artinya tenang. Tapi kalau dibaca sikinah itu artinya peso. Dan peso itu peso tumpul. Kayak misalnya steak knife. Ya, peso apa? Peso kalau kita beli steak itu kan dikasih peso tumpul, itu namanya sikinah. Itu artinya apa? Kalau keluarga itu betul kita mengembangkannya, itu akan menyenangkan. Ya, orang akan happy. Tapi kalau salah mengembangkan keluarga, itu bisa jadi sikinah, kayak diiris-iris pakai peso tumpul. Jadi sakit sekali. Kadang ada komentar teman-teman, tapi ya mas nek arep diculke ya mana-mana nek ora diculke ya nyebeli. Misalnya itu kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan begitu. Ya sabut tenan. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin menggarisbawahi sering orang salah. Sakinah itu dikira tenangnya statis, bukan. Sakinah itu tenang, tapi tenangnya dinamis. Yang tenang statis itu tumanina. Apa yang dimaksud dengan tumanina? Ya kayak seperti kalau sholat, itu baru bangun lagi. Nah itu namanya tumanina. Betul-betul berhenti. Ya, statis. Semuanya sudah baik, sudah saling mengerti, sudah saling mensupport, tapi pasti akan terjadi konflik, pasti akan terjadi dinamika, orang sering menyebutnya dinamika. Nah, tinggal bagaimana kita menyelesaikan konflik, tinggal bagaimana kita menghandle dinamika, supaya dinamika itu kemudian menumbuhkan hal baru yang lebih adaptif, yang lebih membahagiakan kedua belah pihak. Jangan kemudian dinamika itu malah membuat kedua belah pihak terpisah. Nah, ada yang kemarin sambat itu akhirnya apa? Padahal dua-duanya orang baik, nggak ada masalah dengan orang ketiga misalnya, tapi lucu, yang laki-lakinya pure. Nah, biasanya kan yang pure, yang putri ya ini laki-lakinya ya pure kembali kepada keluarganya, begitu sudah sebulan direh-rehangan, ya baru kemudian diskusi dengan saya. Ternyata ya masalahnya nanti akan kita lihat komunikasinya yang tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi masing-masing tidak bisa berempati, bisa mencoba memahami harapan dan aspirasi pasangannya. Ini yang pertama soal sakinah. Jadi sebetulnya jangan membayangkan sakinah itu ayam tentrem. Seperti kalau kita ngaji soal keluarga sakinah itu kan biasanya sakinah itu ya menika keluarga ingkang ayam tentrem kebak ing katresnan. Ya itu lalu orang membayangkannya, wah mesti ora tahu padu, mesti nek nang omah ora ono sing mecucu.
mesti bukan begitu. Begitu orang berkembang, begitu orang kemudian punya aspirasi, pasti akan ada benturan. Cuma yang menjadi persoalan kan ada yang bisa menyelesaikannya dengan sehat, ada yang kemudian menang-menangan misalnya, tidak mau kalah, ada yang macam-macam. Nah itu yang kemudian ada pola yang sering kita menyebutnya sebagai pola beradaptasi yang tidak sehat, yang saling menyakiti misalnya, saling membalas misalnya, gitu-gitu pasti nggak menyelesaikan masalah. Ini sakinah. Yang kedua adalah mawaddah. Apa yang dimaksud dengan mawaddah di sini? Dalam banyak terjemahan, mawaddah warahmah itu cuma diterjemahkan kasih sayang. Padahal sebetulnya ada dua pengertian yang sangat berbeda antara mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu mahabbah. Mahabbah itu cinta, tapi cintanya yang masih bersyarat, maka disebut conditional love. Jadi kalau mapan, cinta. Kalau duitnya banyak, cinta. Kalau sehat, cinta. Tapi nanti begitu syaratnya nggak lengkap, nanti cintanya juga turun. Nah itu mawaddah, mahabbah. Cinta, tapi masih bersyarat. Nah banyak keluarga itu stuck di sini. Jadi ada hal-hal yang menurut masing-masing misalnya tidak terpenuhi harapannya, nah, lalu cintanya turun. Tapi kalau sudah sampai ke rahmah, rahmah itu asyafaqah, asyafaqah itu welas asih. Nah ini cinta yang tulus, ini yang disebut dengan unconditional love. Cintanya sudah tidak pakai syarat. Mau seperti apa kondisinya, dia tetap sayang, dia tetap cinta. Ini yang namanya rahmah. Nah harapan kita, keluarga yang kita bangun itu sampai tua, itu sampai di rahmah. Karena fluktuasi dalam banyak hal kan akan terjadi. Maka kalau hanya berhenti pada mawaddah, akan banyak masalah. Sudah pensiun, misalnya udah nggak mapan lagi, atau sudah nggak jadi pejabat, itu bisa jadi persoalan yang serius. Ada perubahan kondisi, itu juga menyebabkan perlunya adaptasi lagi. Nanti saya cerita di belakang. Nah, saya kira karena ini topik kita separuh baya, yang ini kita lewati saja, kan ini soal mana kita memilih pasangan hidup. Kalau dia punya teori 1000 supaya milih yang cantik, yang ganteng, yang secara ekonomi bagus, nasabnya juga bagus. Kalau ada, ya kalau nggak ada ya seadanya. Seadanya. Nah, yang penting sebetulnya ada 4 pilar yang harus kita jaga dalam berkeluarga itu. Komunikasinya harus lancar, karena komunikasi ini kan ada yang agresif, ada yang asertif, ada yang pasif. Jadi apa? Communication style itu ada 3 model. Ada orang itu yang komunikasinya modelnya agresif, terbuka tapi menyakitkan hati, itu namanya agresif. Data nganggu nyikut, data nganggu nyelekit, itu namanya agresif. Tapi ada yang sebaliknya, dia cenderung apa yang nah orang timur banyak yang cenderung pasif. Maka ada ungkapan, nggih pun Mas, sing waras ngalah. Itu kan sebetulnya seperti menilai pasangannya tidak waras kan, karena kita bilang, nggih pun sing waras kalah, bangane rame pun kula trimo ngalah. Saya sering bertanya ke keluarga, nah ngalahnya ikhlas mboten, nggih nek sekali-sekali nggih ikhlas. Tapi kalau lama-lama semua harus mengalah ya jadi berat. Maka ada pola komunikasi yang lebih sehat, itu yang disebut dengan asertif atau lugas. Berarti terus terang dikomunikasikan pikiran dan perasaannya, tetapi tanpa harus menyakitkan hati. Ini yang disebut dengan bil hikmah, mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ini komunikasi yang asertif. Nah, banyak keluarga yang nggak bisa begitu. Ada yang nggak bisa ngomong sama pasangannya, ada yang kalau ngomong itu nyelekit. Istilah sekarang ya ngegas, jadi sedikit-sedikit ngegas. Dan gasnya yang repot itu gasnya gaspol. Nah, itu yang jadi menyakitkan. Yang kedua, ini kepuasan. Keluarga akan kokoh kalau di dalam keluarga itu kepuasannya lengkap. Jadi mungkin bisa kepuasan ekonomi, bisa kepuasan sosial,
bisa kepuasan psikologis, bisa kepuasan seksual, dan yang lain-lain. Kepuasan ekonomi misalnya, ketika keluarga itu problem ekonominya terlalu berat, dan kemudian ada dewa penolong yang menawarkan misalnya bantuan ekonomi, kalau tidak hati-hati, banyak kasus kemudian bisa berpindah ke lain hati. Atau merasa tidak diterima oleh keluarga besarnya. Kan ada kasus pasangan yang kemudian memutuskan untuk berpisah karena yang satu merasa tidak diterima oleh keluarga besarnya. Jadi kan kepuasan sosial. Dianggap, diregani. Mungkin karena secara status sosial yang bersangkutan tidak pede, merasa tidak level dengan keluarga besar pasangan. Kayak gitu. Itu kepuasan sosial. Kemudian kepuasan psikologis. Ini soal ada beberapa pasangan itu yang merasa aku seorang kanggo kok Mas. Karena kebetulan salah satunya sangat pintar, bisa mengambil keputusan sendiri dengan sangat cepat dan bagus. Akhirnya karirnya bagus, bisnisnya sukses. Tapi ada satu yang ketinggalan. Tidak pintar dengan pasangannya, tidak mendiskusikan dengan pasangannya. Sehingga yang satu merasa ditinggalkan. Ini soal kepuasan psikologis. Belum nanti kalau menyangkut kepuasan seksual. Ada romantis, macam-macam itu hanya di usia muda. Itu sudah merasa tua, punya anak, punya cucu. Kadang-kadang kehilangan romantisme. Nah ini yang harus tetap dibangun sampai tua. Itu mestinya harus tetap romantis, perlu waktu bersama, berdua untuk ya seperti zaman kita masih muda. Supaya apa? Menjaga agar kepuasan, terutama kepuasan seksual itu bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu Bapak Ibu dan teman sekalian, ketika karir itu semakin menanjak, akan semakin banyak peluang. Ya peluang, saya menyebutnya peluang untuk yang aneh-aneh. Contoh yang paling sederhana, saya diundang teman-teman YIN Cirebon. Kalau ke Cirebon kan naik pesawat, naik kereta. Dan keretanya sampai di sana biasanya pagi sebelum subuh, jam 3 sudah sampai di Cirebon, lalu kita menuju ke hotel. Nah, waktu itu begitu sampai di resepsionis, saya diberi kunci, kemudian diantar satpam naik ke lantai 2. Nah, yang mengejutkan kan kemudian yang mengantar itu tidak cuma satpam, tapi ada 2 wanita cantik yang ikut mengantar satpam. Saya pikir kan mungkin sekalian mau naik, mungkin kamarnya di sebelah mana, saya di sini, jadi diantar oleh satpam naik ke lantai 2. Begitu sampai di lantai 2, satpamnya bilang, Bapak, ini pesanannya sudah siap. Jadi dikira saya pesen 2 wanita cantik itu tadi. Yang enak. Saya bilang, enggak, saya enggak pesen apa-apa. Gitu. Oh, mohon maaf Pak, mungkin kami keliru. Nah, paginya saya urus. Tunggu tadi saya diberi 2 wanita cantik. Mohon maaf sekali Pak. Padahal yang undang saya kan orang YIN, masa orang YIN menyediakan saya 2 wanita cantik. Ternyata apa? Yang pesen itu kamar di depan saya. Jadi dikira saya yang pesen, padahal kamar di depan saya punya usut, itu ternyata anggota dewan yang sedang kunjungan kerja ke Cirebon, pesannya tidak cukup 1, dia pesannya 2. Dia bilang, wah, sebetulnya kalau saya diam saja kan saya dapat bonus 2 itu. Ada peluang kan? Nah, tapi peluang-peluang yang begitu harus kita tutup. Tidak hanya dalam perjalanan, tapi di kantor, di mana saja, semakin nanti karir Bapak Ibu semakin meningkat, itu peluang untuk aneh-aneh, karena Bapak Ibu akan kelihatan semakin matang, semakin mapan. Nah, itu peminatnya banyak. Nah, yang berminat itu bisa saja akan sangat berterus terang menyatakan kesediaan atau ketertarikan kepada Bapak Ibu. Tidak hanya kepada Bapak, tapi juga kepada Ibu. Nah, karena itu harus sama-sama bisa menjaga, maka saya menyatakan pilar yang ketiga ini, kalau ada peluang yang aneh-aneh, sudah langsung ditutup saja, menutup peluang yang aneh-aneh. Nah, lalu yang keempat, ini soal komitmen ke agama.
Jadi kalau orang itu punya komitmen keagamaannya kuat, religiusitas yang bagus, itu paling tidak dia punya rem, ngerti dosa gitu. Jadi kalau mau aneh-aneh itu, wah orang kenal gitu. So, oh ini, nah ini orang cocok karena tuntunan. Sehingga keberagaman pasangan itu memang menjadi sangat vital. Yang 3 pilar itu agak kurang bagus, tapi kalau agamanya bagus itu sih lumayan, masih bisa, meskipun sempoyongan ya, tapi keluarga itu masih bisa tegak. Tapi kalau agamanya kolaps, wah biasanya akan banyak masalah yang muncul. Nah, ada ungkapan yang menarik dari lagu ini. Cinta itu bukan seperti batu yang tiba-tiba teronggok di suatu tempat, tetapi seperti roti yang harus dibikin lagi setiap waktu, diperbaharui. Jadi bagaimana kita sampai paruh baya, bahkan sampai tua, itu terus memperbaharui cinta bersama gitu, cinta pasangan itu harus terus diperbaharui, harus mencari momentum, harus mencari cara untuk memupuk agar cinta kepada pasangan itu makin lama makin kuat. Dan itu yang menyelamatkan. Sebab kalau ini tidak dijaga, tidak dipupuk, itu nanti cintanya makin tua makin redup. Ini yang kemudian sangat membahayakan di usia-usia paruh baya. Nah, sebuah keluarga sakinah itu kan tahapannya kira-kira begini. Awalnya ya bulan madu, cinta romantis lah, pokoknya ya adanya namanya saja bulan madu, adanya kan madu semua. Nah, saya sering gurau begini. Kenapa disebut bulan madu? Ya, karena untuk beberapa pasangan kadang-kadang madunya itu cuma dalam hitungan bulan. Maka disebut honeymoon, so, bulan madu. Nah, di awal disebut cinta romantis ini karena ya serba romantis, serba menyenangkan di awal. Nah, setelah nanti berjalan, akan ada penyesuaian. Ini fase adaptasi, kan, adaptation. Maka, oh, ternyata pasangan saya begini. Oh, ternyata suami saya galak. Oh, ternyata istri saya sangat rajin. Oh, nggak bisa menerima situasi penundaan. Oh, harus dikerjakan sekarang. Padahal pasangannya orangnya santai. Itu akan terjadi benturan-benturan. Nah, di sini terjadi proses penyesuaian. Sering saya ditanya, nah proses penyesuaian itu sampai kapan, Mas? Berapa tahun? Ya sampai akhir. Begitu ada perubahan, pasti ada penyesuaian baru. Misalnya, tiba-tiba ada tugas, ditugaskan agak lama berpisah, katakanlah di luar daerah atau di luar kota. Harus ada penyesuaian baru. Lalu pada saatnya nanti pensiun. Begitu pensiun, ada penyesuaian lagi. Oh, nanti ada kesibukan, ada penyesuaian lagi. Jadi penyesuaian itu hampir tidak pernah berakhir. Tapi yang penting kalau itu bisa jalan, ada fase yang disebut dengan understanding and awareness. Jadi bagaimana pasangan itu masing-masing bisa saling memahami. Oh, iya ini pasangan saya begini, lagunya. Oh, yang menjadi kesenangannya begini, yang menjadi ketidaksukaannya begini. Nah itu understanding-nya jalan. Kemudian bersama-sama melakukan proses transformasi menuju ke tadi visi bersama, ya bagaimana keluarga ini harus dibangun, bagaimana anak-anak dibesarkan dengan cara seperti apa, ya kalau belum bisa belajar atau ikut pelatihan atau ikut forum-forum seperti ini. Nah sampai nanti kalau sudah baru kita sakinah, itu yang disebut dengan true love atau cinta sejati. Nah, kalau sudah sampai ke sini, sampai ke cinta sejati, itu artinya begini, orang nggak perlu lagi terus terang hanya melihat simbol kode aja udah paham, karena sudah saling memahami. Proses understanding tadi sudah terjadi, kedua-duanya sudah melakukan proses transformasi. Nah, cuma pengalaman banyak keluarga, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, banyak yang kemudian stuck di tahap tertentu. Misalnya penyesuaiannya gagal, understanding-nya gagal, ada yang transformasinya gagal. Wis ngene iki nek gelem kawan bayi, nek gelem yo ngene, nek ora gelem ya sakarepmu. Lah itu kan
ada orang yang tidak mau berkembang, tidak mau berubah. Aku raison kon kokonone wis kaya ngene iki. Misalnya kita sarankan untuk komunikasinya yang lebih romantis, yang ada muatan afektifnya gitu. Raiso aku masus, aku yo ngene iki. Nah, itu kan artinya dia tidak bisa, tetapi tidak mau melakukan proses transformasi. Nah, maka akan banyak terjadi konflik. Jadi sebetulnya konflik itu adalah hal yang biasa. Dalam pandangan lama, nah, nek wong angel mesti marah ke konflik, dan itu bad, ya buruk, should be avoided, harus dihindari, must be suppressed, dan harus ditekan supaya tidak terjadi konflik. Maka tadi saya matur sing marah sing ngalah itu kan karena dalam pandangan lama konflik itu harus ditekan. Ada keluarga itu yang kelihatannya tidak pernah konflik, jangan-jangan ngambet. Nah, itu dalam pandangan lama memang dia menganut ini pandangan lama yang kalau bisa dihindari, ojo nganti konflik, terus ditekan saja. Nah, contemporary review dalam pandangan yang baru, yang namanya konflik itu inevitable between human. Yang namanya konflik itu ya nggak bisa dihindari, ada sesuatu yang ya natural, ya namanya orang dua kepala, dua hati, dua latar belakang yang berbeda, dua pendidikan yang berbeda, dua hobi, dua selera yang berbeda, itu pasti akan banyak benturan, dan itu biasa saja, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau kita terbuka, kita saling mengkomunikasikan dengan baik, lalu bisa dicari titik temu. Nah, pengalaman banyak orang yang bisa menghandle konflik itu dengan lebih sehat, itu often beneficial. Justru kadang-kadang ketika habis konflik, nek orang tua dulu kan justru dengan rapopo, wah ngrebar padu rak metu anake. Itu kan sebetulnya ekspresi dari contemporary review bahwa konflik itu kadang-kadang beneficial, bermanfaat untuk mengungkap hal-hal yang laten, yang tersembunyi, yang selama ini tidak terungkap. Nah, begitu konflik, marah itu kan metu kabeh. Nah, begitu metu kabeh dicatat, oh ini masih ada PR ini ya. Mari ditotal, diselesaikan satu-satu. Nah, konflik itu juga sering menjadi titik awal dari perubahan kedua belah pihak. Oh yo wis ngono, aku njaluk ngapura, aku sing kleru. Kayaknya kemarin dalam kasus yang sedang saya bantu itu, yang saya sebut tadi suaminya pure itu kemudian karena merasa istrinya dianggap apa yang dia inginkan terpenuhi, tapi suaminya merasa kurang banyak tersantuni. Oh, kandani angel, kandani ngeyel dan sebagainya. Tapi kemudian dari situ ada titik balik yang bagus. Misalnya istrinya kemudian mengatakan, wis manut masalah apa, aku saya manut apa sing dadi kersane, aku tak belajar menyesuaikan dengan lebih baik. Nah, tapi celakanya sing kakung yang belum mau berubah, mencoba sedang mau saya ajak bicara, karena menurut saya perspektifnya masih sangat kaku, menang-menangi dewe dengan egonya sendiri, karena kebetulan ini anak barep, sayangan semua keluarga, kebetulan anaknya pinter, biasa keturutan, nah itu kan lalu ekspektasinya macam-macam, yang tidak bisa semuanya kemudian terpenuhi oleh pasangannya. Nah, yang penting sebetulnya apapun konfliknya, itu kan harus dikelola. Nah, yang penting yang paruh baya ke atas, bagaimana kita mengelola konflik, mengelola benturan, mengelola dinamika, itu yang menurut saya lebih penting. Karena kalau benturan sendiri ya biasa, mungkin karena ada faktor gaya komunikasi yang tadi tidak terbuka, atau mungkin struktur tugasnya yang tidak jelas, siapa harus melakukan apa, sehingga ini kok bojoku ora dongan, oh ini kok bojoku ora romantis, oh ini kok bojoku ora mengerti perasaan, macam-macam lah. Karena mungkin tugasnya tidak dipertegas. Ada juga yang bersifat personal, misalnya yo angel, ada yang kalau yang angel itu kan kalau orang tua dulu bilang begugu, diajak berubah, berkembang, tidak bisa. Contoh
ada keluarga yang bermasalah yang kemudian kata teman-teman bahwa anu Mas kayak dibantu kakang dhewe kae kita ya ada masalah dalam keluarga. Nah karena ini senior ya siap saya bantu. Saya sowan, saya silaturahmi, setelah basa-basi sana sini saya kemudian matur. Kang ono poe apa sing iso tak ewangi. Saya sudah pelan-pelan mencoba untuk masuk. Tapi jawabannya itu nek ra ngerti masalah rasa melu-melu. Wah ya sudah kalau itu kan dia sudah menutup pintu untuk tidak mau diintervensi. Nah ini faktor yang bersifat personal karena orangnya memang egonya sangat tinggi. Ada juga faktor lingkungan, mungkin dari mertua, mungkin dari kantor, mungkin dari mana, banyak hal yang bisa menjadi penyebab konflik. Tapi apapun konfliknya, saya kira harus diselesaikan. Nah, ini gambar yang lebih sistematis bagaimana orang kalau mau menyelesaikan masalah. Pertama, ya harus didefinisikan dulu, ini masalahnya apa sih sebenarnya? Nah, maka ada 2 langkah di setiap blok. Ini ada 2 langkah. Pertama adalah brainstorming, yang kedua adalah selection. Artinya apa? Ya kemudian dipilih dari semua kemungkinan itu, oh ini berarti masalah komunikasi. Jadi setelah kemarin tamu saya cerita panjang lebar, lalu kesimpulan kita waktu itu, oh ini saya ngarap beres komunikasi nih. Nah, goal-nya apa? Lalu brainstorming lagi. Mungkin ada banyak goal. Tujuannya dari problem mau kita bawa kemana. Dari sekian itu, ya kita selection lagi. Kita pilih lagi, oh oke, sekarang berarti kita ngajari supaya komunikasinya lebih asertif. Nggak lagi agresif, jadi kita rubah menjadi asertif. Yang tadinya misalnya yang satunya pasif, kita dorong juga untuk menjadi asertif. Jadi dari problem komunikasi yang seperti itu, kita arahkan untuk menjadi komunikator yang lebih asertif, yang lugas tapi tidak menyakitkan hati. Nah nanti strateginya banyak untuk menjadi asertif itu kan strateginya banyak. Nah ini brainstorming dulu, nanti baru selection. Oh yang cocok bagi dia apa? Oh ikut pelatihan, oh atau ikut workshop apa, atau kita kasih buku misalnya strategi komunikasi efektif. Nah harus dipastikan bahwa setelah strategi itu dipilih, ada strategi implementation. Memang dilakukan betul. Nah, banyak kasus sudah cerita ke sana kemari, kita sepakat akan begini begitu, tapi orang dilakoni. Nah itu yang disebut dengan strategi implementation-nya nggak jalan. Nah, setelah dijalankan, sebetulnya baru dievaluasi. Nah, evaluasi itu pun ada 2 kemungkinan. Selesai atau nggak selesai. Kalau nggak selesai, balik lagi ke kiri. Yang disebut dengan recycle, balik lagi, cek. Jangan-jangan kita mendefinisikan masalahnya, oh bulannya duduk komunikasi, bulannya soal kepuasan. Nah, berarti goalnya nanti direvisi, oh ini ternyata soal kepuasan apa yang jadi masalah ekonomi misalnya. Nah, itu sudah harus memperbaiki ekonominya. Gimana strateginya memperbaiki ekonomi? Mau invest atau mau jualan atau mau apa? Dicoba, dievaluasi lagi. Begitu seterusnya. Nah, dalam bahasa psikologi, keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sering juga disebut dengan istilah healthy family. Apa keluarga yang sehat itu? Ada beberapa ciri yang mungkin nanti bisa menjadi catatan untuk kita jadikan keterampilan kita agar sampai tua nanti keluarga kita akan terus sakinah, terus sehat. Pertama, appreciation and affection. Jadi ada kebiasaan untuk saling mengapresiasi, ya memuji, menghargai, gitu. And affection, jadi apa ya kasih sayangnya, ya saling memperhatikan, gitu ya, saling mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta. Itu yang pokok yang pertama. Yang kedua, komitmen ini kan soal kesetiaan pada janji,
Makanya kalau dalam agama yang namanya pernikahan kan disebut mitakon walido, itu janji suci, sesuatu yang fakta ya, yang sudah kita tanda tangani, ijab kabul. Nah, di situ diperlukan komitmen, harus dibuktikan dengan tindakan sehingga trust-nya muncul. Karena begini Bapak Ibu, kalau berkeluarga kok trust-nya sudah tergerus, itu wangel banget. Nanti minta maaf pun nggak dipercaya, nanti keluar dicurigai, nanti wah itu kecemburuan bisa overdosis. Maka komitmen harus dijaga. Jadi dalam keluarga biasanya yang paling berat kalau komitmennya sudah berantakan. Nah yang ketiga ini positif communication. Tadi sudah mulai saya sampaikan bagaimana komunikasinya itu yang positif, yang asertif, terus terang, tapi tidak menyakitkan hati. Supaya lebih gampang dipahami. Karena kan kalau meneng baik, ya pasangan kita kan tidak tahu apa yang kita mau. Orang Timur kadang begini, kita ini punya budaya, ya harapannya orang lain sudah ngerti sendiri, mosok ngono wae ora paham. Ya ora paham, ora diomong. Oke. Nah makanya sudah disampaikan saja, diomongkan, tetapi yang positif dengan bahasa yang baik, cari momentum yang baik, misalnya gitu yang pas. Nah yang keempat, ada waktunya time together. Nah, apa waktu bersama ini maksudnya ya berdua. Jadi kalau paruh baya kan biasanya udah punya anak cucu. Nah, kadang kita harus pergi tanpa anak cucu. Pokoknya berdua saja. Ya penting pada saat yang lain dengan anak cucu, yaitu membangun kebersamaan keluarga besar itu penting. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu time together. Jadi berdua, pokoknya ya kalau koyo yang-yangan zaman dulu lah kira-kira begitu. Untuk saling bernian, saling mengungkapkan perasaan, harapan-harapan yang belum terpenuhi dan sebagainya. Nah, yang kelima, strong coping skill. Apa maksudnya strong coping skill? Orang punya keterampilan penyelesaian masalah. Jadi kalau ada konflik, ada problem apa, itu problem solvingnya cepat. Oh gini, oh kalau itu gini aja. Oh saya yang salah, saya minta maaf. Ini terbuka, komunikatif. Itu jadi kalau ada apa-apa itu enak, segera bisa diselesaikan. Dan kemudian kita komit dengan apa yang sudah menjadi janji bersama itu. Nah yang terakhir adalah soal spiritual well-being. Ini soal spiritualitas ya, kesejahteraan spiritual. Jadi kalau orang itu merasa dekat dengan Tuhan, ngaji tenanan, berada dalam lingkungan yang religius, nah itu tanda bahwa keluarga ini bareng-bareng ke masjid, bareng-bareng ngaji. Nah, kadang ada yang begini, yang satu ngaji, yang satu nggak mau. Ada teman itu istrinya sudah pengen banget naik haji, suaminya nggak mau. Pengen banget umroh, suaminya nggak mau. Ketika istrinya mengatakan, yo wis nek sampean ora kersa, aku tak mangkat dhewe. Ora. Aku ora ridho. Wah, itu kan jadi susah sekali bagi istrinya. Di satu sisi dia harus taat kepada suaminya, tapi suaminya begitu karena ora tahu ngaji, misalnya gitu. Itu ada jadi masalah yang tidak sederhana. Nah, Bapak Ibu dan teman sekalian, ada konsep yang sederhana bagaimana membangun kedekatan dan keterbukaan supaya hubungan pasangan, keluarga, dan itu erat sekali. Cintanya bisa terus berkembang. Apa yang disebut dengan rekening bank emosi. Jadi ada emotional bank account. Apa bedanya dengan bank biasa? Kalau bank beneran, itu kan kalau uang kita disimpan di bank, kita diamkan, itu kan cenderung bertambah karena ada bunganya kan. Tapi kalau perasaan, kalau emosi, itu didiamkan cenderung berkurang. Nah, yang jadi pertanyaan, mestinya meskipun kita sudah paruh baya, bahkan sudah tua, tapi intensitas komunikasinya harus bagus dan harus berkualitas, harus ada muatan afektifnya.
Jangan komunikasi itu formal kayak orang rapat. Udah dar belum? Kuncinya di mana? Sing metruk sopo? Itu kan cuma informatif seperti itu. Tidak ada hal-hal yang bisa menyentuh perasaan. Misalnya kita baru pergi sebentar, aku kok wis kangen ya di. Nah, misalnya gitu, itu kan yang menjadi uti kan, oh, aku ngadoh we kelingan aku, misalnya gitu. Itu kan tidak didiamkan. Tapi kalau kita pergi dan hanya diam, kita laporan. Saya pas sudah sampai ke lokasi, ngirim, alhamdulillah sudah landing di Cengkareng, atau alhamdulillah sudah sampai ke Banda Aceh. Itu kasih report supaya yang di rumah itu seneng tahu bahwa pasangannya sudah sampai. Nah, yang jadi masalah begini, kalau di bank itu penentunya pihak pertama. Artinya apa? Di sini ini penentunya pihak pertama. Kalau saya datang ke bank, saya mau setor atau mau narik itu kan saya yang menentukan. Itu yang dimaksud dengan pihak pertama. Tapi kalau soal rekening bank emosi, berapa besar tabungan yang ada di perasaan pasangan kita, itu penentunya pihak kedua. Nah, ini yang banyak orang tidak memahami. Misalnya begini, katakanlah saya dengan istri saya. Anggap saya ini suami yang baik, kerja keras, dan ya, sayang sama istri. Lalu saya sering pergi karena cari duit misalnya. Terus saya dapat duit banyak. Lalu duit ini semuanya saya berikan pada istri. Harapan saya itu menyenangkan hati istri saya. Pertanyaannya, apakah itu diterima sebagai setoran? Belum tentu. Karena penentunya pihak kedua. Kalau kita tidak tahu apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, kadang-kadang setorannya salah. Tahu-tahu istri saya mengatakan, wis Thomas awake dhewe iki wis tuwa. Kurang opo. Aku pengen sering ditemani di rumah. Kan jadi gesek. Saya merasa, oh dia perlu banyak uang, ternyata yang diharapkan cuma sering ditemani di rumah. Padahal untuk mendapatkan uang, saya sering pergi. Ya itu kan jadi setorannya nggak masuk. Nah, maka harus hati-hati. Maka kemampuan untuk mengerti apa yang menjadi harapan, pikiran, perasaan pasangan itu sangat menentukan nanti setorannya yang pas apa ini. Kita harus melakukan apa. Nanti setoran itu apa? Setelah ini saya akan sampaikan sedikit. Yang ketiga, kalau yang namanya perasaan, misalnya ini gampangannya kita punya 1 juta, kemudian kita tarik 1 juta, udah habis, kita setor lagi 1 juta, itu sudah kalau soal di bank udah pulih lagi 1 juta kita ambil, lalu kita masukkan lagi, udah kembali 1 juta lagi. Tapi kalau perasaan, nah ini begitu terluka, meskipun kita minta maaf, meskipun kita berusaha untuk memperbaiki, tapi kepercayaan belum segera pulih. Saya sering bilang dengan teman-teman, hati-hati dengan perasaan, jangan sampai terluka. Karena begitu perasaan terluka, itu mulihkannya agak tidak sederhana. Misalnya kita khilaf itu, terus kita bilang, ya maaf deh aku khilaf. No, khilaf kok bola bali. Mungkin akan dijawab begitu, karena masih mangkel dengan kesalahan yang kita lakukan. Apa yang masuk menjadi setoran? Ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apapun itu, sesuai dengan keadaan masing-masing ya. Kemudian menepati janji, memenuhi harapan, ringan untuk minta maaf. Itu hal-hal yang menjadi setoran supaya rekening kita di hati pasangan itu besar. Dan kalau itu yang terjadi, maka kepercayaannya meningkat. Tapi kalau kita tidak setor, malah narik, nah apa yang menjadi tarikan? Mungkin nggak baik, ya ketidakbaikan. Kita melakukan sesuatu yang tidak baik, dan itu melukai. Mungkin ingkar janji, bahkan membuyarkan harapan, ini nabung untuk ini, malah kita pakai untuk yang lain, misalnya, wah itu bisa jadi masalah. Mungkin keangkuhan, tadi egonya yang masih sangat tinggi sekali, sehingga kepercayaannya turun. Kalau ini tarikan. Nah, maka penting bagi pasangan, terutama yang paruh baya, coba bikin 2 kolom,
Cocok nggak harapan sama setoran? Coba masing-masing misalnya sebagai pasangan itu menuliskan harapan, aku pengen ngene. Nah, terus yang satu ditulis, saya sudah setor ini. Coba nanti dicocokkan antara harapan dan setoran ini cocok nggak? Nah, dalam banyak kasus nggak cocok. Nah, kalau nggak cocok itu tidak dicatat sebagai setoran oleh pasangan. Karena apapun yang kita lakukan itu sebetulnya nggak match dengan yang diharapkan. Misalnya, istri sudah pensiun, lalu merasa tua, suaminya masih aktif. Nah, dia ingin membahagiakan istrinya dengan cara misalnya berdandan dengan rapi kalau mau keluar, supaya ya meskipun istrinya sudah pensiun, tapi kita masih tetap menjaga penampilan. Tapi itu bisa tidak menjadi setoran. Karena apa? Istri malah jadi tambah khawatir. Loh ini setiap kali mau keluar kok tandanya lebih misalnya. Nyemprotnya minyak wangi, oh jangan-jangan di luar. Wah itu kan artinya apa yang dia lakukan sebagai setoran. Tidak cocok dengan yang menjadi harapan. Jadi yang penting itu adalah bagaimana mencocokkan setoran dengan harapan. Kalau itu sering cocoknya, itu berarti rekening kita di hati pasangan bagus sekali. Nah, sebagai kesimpulan, cara praktisnya begini. Kita harus berusaha untuk memahami. First to understand, then to be understood. Jadi yang pertama itu justru kita, saya sebagai suami, berusaha untuk memahami istri saya sebelum minta dipahami. Nah, umumnya orang kan minta dipahami, tapi tidak memahami dulu. Jadi sekarang biasakan untuk berusaha memahami sebelum minta dipahami. Oh, pasangan saya maunya begini ya. Oke, apa yang bisa saya lakukan? Nah, dengarkan pikiran, aspirasi pasangan. Kadang-kadang tanpa sengaja kita ini dominan. Gunung rocos saja. Apa yang menjadi pikiran, pilihan, ya, hobi, itu mendominasi. Padahal kan pasangan juga punya hak. Dia juga harus diakui kan eksistensinya. Nah, maka dengarkan ya, suara akar rumput ini ya, suara pasangan. Yang ketiga, kepo dengan perspektif pasangan. Nah, kadang kita yang masih egois, itu maunya pasangan itu ngikut kita. Kalau NA albiru manit aku, kalau yang nggak bener ini albiru manut aku. Jadi pokoknya ikut saya, yang nggak ikut saya ya nggak bener. Makanya penting kepo terhadap perspektif pasangan supaya kita bisa tahu harapannya begini. Berarti nanti setoran saya yang pas yang ini. Orang kadang marah. Nah, coba kenali pemicu marah itu apa. Dan kemudian biasanya bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, semakin kita mengenal sumber-sumber potensi konflik, potensi amarah, dan kemudian kita tahu bagaimana cara mengatasinya, itu biasanya akan jadi jauh lebih sehat. Latihan empati, jadi untuk lebih mendekatkan hati itu kan, oh ini pasangan saya pengen dibeginikan, nah kita coba. Karena empatinya bagus, kalau nggak dilatih empatinya itu nggak paham. Empati itu kan understanding others and developing others. Jadi paling tidak komponennya ada dua empati itu. Memahami orang lain dan mencoba untuk membantu orang lain supaya berkembang. Nah, kalau kita bisa memahami pasangan kita dan kemudian memberikan support yang penuh supaya pasangan kita bisa berkembang, itu biasanya hati akan menjadi jauh lebih dekat. Dengarkan kebutuhan dan harapan yang belum terpenuhi. Bapak, Ibu, dan teman-teman. Seringkali ada harapan-harapan yang sejauh ini sudah sampai paruh baya, itu ada yang belum terpenuhi. Pengen umroh belum terpenuhi, atau pengen apa belum terpenuhi. Itu dijadikan resolusi untuk beberapa tahun kemudian. Mari kita cari bersama ke arah sana misalnya, supaya semakin banyak harapan yang bisa. Saya kira demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sebagai pengantar diskusi untuk bagaimana kita bisa menjaga keluarga ini agar tetap sakinah, tidak hanya
pada paruh baya, bahkan sampai akhir hayat kita bisa bersama-sama menikmati kebersamaan dalam keluarga besar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ustadz Irut atas paparan materinya yang sangat mengena ya, meskipun saya saat ini belum masuk paruh baya Ustadz, tapi ini jadi bekal juga untuk saya, dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga mendapatkan manfaat yang banyak dari paparan materi Ustadz. Jadi ada satu yang menarik ya yang saya tangkap, yaitu terkait dengan bagaimana konflik itu dipandang dari masa lalu dan masa sekarang gitu. Kalau masa lalu konflik di pernikahan itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan sebaiknya dihindari begitu nggih, tapi ternyata sekarang kita sudah mulai berpindah ini cara pandangnya, bahwa konflik itu bisa jadi positif dan bisa jadi membawa manfaat begitu bagi pernikahan itu sendiri. Dan dari cerita Ustadz Irut tadi saya juga menangkap bahwa untuk menyelesaikan konflik itu harus ada keterbukaan antara dua pihak begitu nggih Ustadz. Kalau salah satu saja ya tidak jalan begitu. Oke, monggo Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab. Boleh disampaikan secara langsung atau bisa juga diketik di kolom chat. Monggo. Kalau ada yang mau menanyakan secara langsung boleh open mic. Dibuka mikrofonnya. Barangkali ada Bapak Ibu. Kalau belum ada, ini ada satu pertanyaan Ustadz yang masuk ke WA saya. Pertanyaannya adalah, apakah ada Ustadz puber kedua dan ketiga dan selanjutnya? Kalau misalnya ada, bagaimana menyikapi agar keluarga tetap sakinah mawaddah warohmah? Begitu Ustadz. Sebetulnya kalau dari teori itu nggak ada puber kedua, ya puber itu ya pertama dan terakhir. Karena mestinya orang setelah dewasa itu nggak lagi kembali muda kan, dia sudah matang. Nah cuma di lapangan itu kan ketika orang semakin tua, kemudian rutin, nah lalu muncul kebosanan. Nah di saat ada kebosanan itu, kemudian di luar nampak ada yang lebih bening, nampak ada situasi yang memberi harapan seolah-olah, kelihatannya kalau dengan itu lebih menyenangkan, kelihatannya kalau ini lebih asing. Padahal nggak juga kan, maka ada pepatah mengatakan the grass is always greener on the other side of the fence. Ya kan, rumput di pekarangan tetangga akan selalu nampak lebih hijau. Sebetulnya punya kita hijau juga, cuma karena udah tiap hari itu sudah nggak nampak hijau lagi. Sementara yang di luar karena nggak pernah ketemu, nggak pernah ini, lalu nampaknya kayak hijau banget gitu, padahal nggak juga. Itu sebabnya banyak orang yang kemudian gelo ketika berpindah ke lain hati atau apa, itu ternyata kok tidak seperti bayangannya dulu, ternyata malah tambah angel, misalnya gitu. Itu sering sekali terjadi kasus-kasus ya seperti itu. Sehingga ketika ditanya bagaimana caranya mengatasi puber kedua atau mungkin ketiga, ya tadi jangan biarkan monoton, jangan biarkan membosankan. Jadi hidup harus dibikin lebih hidup. Maka tadi cinta itu kan bukan seperti batu yang tiba-tiba teronggok gitu ya. Kita sudah terima jadi, enggak. Ya tetap harus dipupuk, harus dibangun supaya sampai tua. Itu yang namanya cinta itu. Jadi gerengnya itu tidak cuma pada saat muda. Waktu wis tua Mas, wis beda. Beda karena tidak diperbaharui. Tapi kalau diperbaharui meskipun sudah tua itu masih tetap gereng, itu masih tetap menggairahkan. Nah, ini yang sehingga tidak perlu ada puber kedua atau puber ketiga. Mungkin itu komentar saya. Kalau teorinya sih nggak ada, tapi prakteknya sering orang merasakan itu, sehingga orang menyebutnya, agak puber kayak saiki necis, saiki nyemprot minyak wangi, tenanan dengan sepatu melitit, padahal wis tua, gitu. Dikiranya itu puber kedua, sebetulnya enggak, itu hanya mungkin merasa tidak diakui, atau mungkin di rumah merasa bosen, dan lain sebagainya, sehingga dia perlu variasi. Padahal hanya butuh variasi.
Maka pilar kepuasan tadi menjadi sangat penting. Ya, monggo Mbak. Oke, baik. Berarti puber kedua itu tidak ada mungkin perilaku-perilaku yang ditujukan seperti anak puber gitu ya, Ustaz. Nggih. Nggih. Betul. Oke. Baik, ini ada yang ingin bertanya secara langsung, Ustadz. Bu Monggo, Endaryati. monggo. Monggo, boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz bisa ketemu pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih atas ilmunya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, usia saya kan sekarang 50 tahun, setengah abad ya. Kebetulan suami juga sama sepantaran gitu, hanya beda bulan. Yang kami rasakan itu kalau pas ngobrol-ngobrol itu kok kita itu kok saya tua mengkoyo kakak adik ya. Iya, rasanya seperti kakak adik, seperti saudara gitu. Jadi kangennya itu kangen gimana ya? Yang lebih gitu loh. Misalnya kebetulan saya kan Pak mucal di TKA Banoto Yudan ya, di Kementerian Kedung Tengah. Itu kan sekarang kalau itu kan pulangnya sore gitu kan. Jadi siang itu kita nggak bisa makan bareng, makan bareng itu. Ya suami nunggu katanya kalau maem dewi iki ora piye gitu loh. Jadi tetap jadi sok telat makannya. Apakah perasaan seperti ini yang saya tanyakan? Memang semua bisa dilalui semua orang ya Pak. Tidak hanya saya sendiri. Dan apakah perasaan ini itu namanya juga termasuk samara itu tadi Pak, yang diajarkan Bapak tadi. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, perasaan kakak adik itu kan bisa kakak adik yang dekat, yang saling menyayangi gitu ya. Tapi kan yang namanya keluarga, apalagi kalau pasangan, itu kan jangan lupa bahwa tidak sekedar kakak adik kan Bu, tapi kalau dalam bahasa teorinya itu cintanya itu kan cinta romantis. Nah, cinta romantis itu ya cinta yang ya Bu ya, ingin bersatu, ingin berdua, ingin saling membahagiakan, ingin saling. Jadi yang penting kesalingan itu Bu, tidak hanya satu jalur ya, istilahnya satu pihak. Kan kadang ada yang merasa karena ini sebagai kepala rumah tangga gitu ya, ingin dituruti, ingin dilayani, dia lupa untuk juga melayani pasangannya misalnya. Nah makanya kalau tadi Ibu ngendika perlu dicari cara, karena Ibu selalu sampai sore dan Bapak kalau tidak bersama Ibu rasanya makanya tidak enak, itu kan so sweet kan sebetulnya. Tapi punya efek, waduh nanti kalau siang makannya telat terus nanti bisa lambungnya bisa bermasalah. Misalnya perlu dicari cara yang lain, bagaimana ekspresinya itu tidak dalam bentuk makan, tetapi dalam bentuk yang lain supaya lebih sehat kan. Kalau itu betul seperti kata Ibu tadi, kalau terus-terusan misalnya dari telat itu kan lama-lama lambungnya bisa bermasalah, apalagi usianya sudah 50 tahun ke atas. Ini kan harus berhati-hati kan. Biasanya dokter menyarankan yang penting meskipun sedikit makan kan gitu ya, daripada nanti kalau telat-telat kadang-kadang penyakitnya orang tua itu kan iso parek kan gitu, burung kerasa ngeleh. Iya betul, tapi kan tubuh perlu asupan, jadi meskipun sedikit ya harus tahan. Kalau memang sudah tahu Ibu kondure sore, ya nggak usah ditunggu sampai sore kan. Ya meskipun mungkin enak bersama Ibu, iya. Tapi paling tidak meskipun sedikit harus. Pertanyaan soal apakah itu termasuk samara? Oh iya. Tadi di chat saya baca sedikit juga ada yang bertanya apakah kalau samara itu harus ada pasangan kalau tinggal ibu sama anak. Nah, ketika kemudian ibu sama anak itu bisa bagus, happy, saling mensupport, saling menyayangi, bisa sampai di situ kan orang bisa juga disebut sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Meskipun single parent misalnya, tinggal dengan anak-anak.
Allah. Matur nuwun. Itu Mbak Intan. Matur nuwun Ustadz Irot dan Bu Endariati atas pertanyaannya. Mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Lilis ya, sudah sekalian Ustadz Irot. Kemudian ada pertanyaan lagi ini Ustadz. Parubaya atau executive stage menjadi kunci sukses lansia yang berkualitas. Misalnya mulai atur diet, olah makan, mendekatkan diri pada Allah sehingga masuk lansia terhindar dari penyakit fisik dan mental di usia lansia. Bagaimana menumbuhkan parubaya yang berkualitas? Kalau teorinya kan begini, dalam perkembangan psikososial, orang itu kan mulai dari kecil, remaja, dewasa, sampai tua. Nah, kalau menurut Erikson, kalau orang sudah sampai parubaya, sudah sampai tua, itu kan ada dua kualitas ya, integrity sama despair. Integrity itu orang tua yang happy, selalu mensyukuri apa yang sudah dilalui, lihat anak-anak tumbuh, lihat teman-temannya itu alhamdulillah, sendiri bingah, melu seneng. Jadi itu ekspresinya selalu itu yang disebut dengan orang tua lansia yang punya integritas. Happy. Selalu apa ya? Menikmati hari tuanya itu dia nikmati dengan penuh rasa syukur. Tapi kalau gagal dia mengatasi krisis di tahapan-tahapan perkembangan sebelumnya, yang terjadi adalah despair. Apa ya despair itu? Kecewa, gelo. Jadi kalau kan ada orang tua itu kalau cerita, sing diceritake memang bangsa sing ora enak. Dulu begini-begini di kantor, begini-begini temanku, begini-begini, tapi sing bangsa ora enak. Ceritanya enggak pernah enak. Nah itu ekspresi dari orang tua yang despair. Gelo dengan hidupnya, gelo dengan pasangannya, gelo dengan anak-anaknya, gelo dengan pemerintah, gelo dengan pokoknya isinya gelo kabeh. Nah, ini yang membuat dia cepat tua, yang membuat dia kemudian gampang stres, rentan kena penyakit dan sebagainya. Nah, makanya sebetulnya kalau kita ingin jadi parubaya yang berkualitas, pertama secara mental itu harus sampai kepada yang integrity tadi. Setiap tahapan bisa diselesaikan krisisnya dengan baik sehingga dia merasa sampai tua itu alhamdulillah, wah seneng wis bisa tekan gini gitu ya, bisa sampai di sini dengan kondisi yang seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, tetap bermakna. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kan orang hidup itu ada yang seperti buih, tapi ada yang seperti air yang sangat bermanfaat. Nah kata Allah, fa'amaz zabadu fa'adhabu jufa'an. Kalau kita seperti buih, itu nanti akan hilang seperti sampah yang tidak berguna. Lalu kata Allah, wa ma yanfa'unas ayam kuthu fil ard. Tapi kalau dia bisa memberi manfaat yang jelas bagi kemanusiaan, ayam kuthu fil ard, maka dia akan tetap eksis. Jadi meskipun kita sudah tua, sudah pensiun, anak-anak sudah pergi semua, tapi kalau tetap bermanfaat, nah itu kata kuncinya adalah bermanfaat. Manfaat pada tetangga, membantu apa, manfaat pada pasangannya, ya manfaat pada keluarga besarnya, tetap sibuk gitu ya, tetap produktif. Itu yang menyebabkan kita meskipun nanti parubaya atau bahkan sudah tua sekalipun, tapi tetap sehat karena produktif. Nah, tapi kalau ada yang kemudian kan setelah pensiun gitu terus susu, terus sensitif, terus wah, nah itu yang tadi despair satu, yang kedua nggak lagi produktif. Tidak ada yang bisa dia bagi. Nah, itu yang kemudian membuat dia tidak begitu berkualitas. Nah, harapannya misalnya sudah pensiun dari kantor. Kan dari kantor dia membawa banyak keahlian, banyak pengalaman yang bisa dibagikan. Saya ingin memberi contoh yang luar biasa. Waktu zaman komputer masih langka, di tempat saya itu ada bapak-bapak pensiunan dari Telkom dulu, beliau kerja di Bandung, sudah biasa dengan komputer, sudah biasa dengan IT, maka begitu dia pensiun, kembali ke kampung. Ke kampung dia bawa komputer dari Bandung, dia lengkapi dengan beberapa komputer bekas, dan kemudian ngajari anak-anak muda untuk pegang komputer. Waktu itu masih pakai disket, masih
underdose gitu. Dia diajari dan dia dengan sangat tekun membimbing kita. Dia bilang keren bener ini orang tua. Dia ingin tetap bermanfaat meskipun sudah pensiun dan tidak menarik biaya karena dia hanya ingin berbagi manfaat. Dan saya lihat memang meskipun sudah pensiun, beliau ya senang, happy dengan keluarga juga bagus. Dan saya lihat, wah ini paruh baya yang berkualitas. Jadi di samping berintegritas tadi, dia punya nilai manfaat lebih. Jadi karena tetap produktif, maka apa yang dia produksi itu bisa dibagi. Ya, bisa dibagi kepada orang lain. Mungkin itu catatan saya. Oke, baik. Berarti kuncinya tetap produktif nggih, Ustadz nggih. Jangan berhenti. Oke, seperti naik sepeda mungkin nggih, Ustadz. Kalau jatuh kalau berhenti. Kalau berhenti jatuh, tapi kalau tetap dikayuh dia tetap jalan. Dia akan tetap jalan. Iya, ada yang mengatakan urip ki kaya wong ngepit. Gitu. Betul itu. Urip ki kaya wong ngepit, harus terus jalan. Oke, baik. Monggo Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, masih ditunggu pertanyaannya. Mungkin sambil menunggu tadi ada satu yang menarik dari yang disampaikan Ustadz tadi ya terkait dengan kepercayaan dalam pernikahan begitu. Kalau misal terjadi isu trust gitu ya, trust issue di dalam pernikahan itu apakah benar itu seperti kaca pecah begitu Ustadz sampai kemudian tidak bisa disatukan kembali, ataupun kalau misalnya bisa bagaimana usahanya baik dari yang pernah merusak kepercayaan atau yang dikhianati begitu Ustadz. Betul, kaca pecah itu bisa dilem, karena memang bisa dilem atau dibalik. Kalau pecahnya tidak berantakan, tapi kalau kacanya pecah itu sudah mabiur gitu kan lem ya angel tenan. Itu biasanya kalau sudah parah sekali tidak bisa lagi dipersatukan. Nah, tapi kalau yang masih bisa dilem, yang jadi pertanyaan kan seperti tadi soal rekening bank emosi tadi, begitu terluka itu untuk mengembalikan seperti status awal itu berat sekali. Ada beberapa kasus yang saya coba bantu itu ya begitu sudah pecah itu, waduh, perlu waktu panjang untuk kemudian trust itu bisa dikembalikan. Nah, tapi seperti halnya di dalam pendidikan, itu kan ada yang disebut dengan equilibrium, keseimbangan. Artinya begini, ketika pecah itu kan timbangannya sudah mulai jelek kan, berat sebelah. Wong sing siji setia kok sing siji ora, ya itu kan jadi jelek. Nah, supaya dia bisa seimbang lagi, ya yang satu harus menunjukkan bahwa dia bisa berubah, dia bisa menunjukkan komitmen yang lebih baik, atau dalam tanda petik dia bisa memberi kompensasi apa yang selama ini dia belum bisa lakukan, tapi sekarang setelah melalui fase-fase krisis itu, dia bisa melakukan sesuatu yang plus gitu ya di mata pasangannya, sehingga pasangannya kemudian menjadi yakin, oh ini sudah berubah, oh ini sudah taubatan nasuha misalnya, oh ini meskipun secara emosi itu belum sepenuhnya pulih. Itu nanti kalau ada apa-apa sedikit yang mirip-mirip dengan yang lalu itu mesti jojo meneh misalnya gitu. Itu yang luka lama itu yang sulit sekali disembuhkan memang. Tapi seperti hanya kaca pecah ya masih bisa dilem masih. Panjang kemudian lemnya bagus, kemudian kedua belah pihak menyadari dengan pilihannya. Yang tidak mudah itu kadang begini, Mbak. Dia memilih untuk tidak berpisah. Artinya kan kemudian tetap bersatu. Tetapi tidak bisa menerima realitas itu apa adanya, memang itu sudah terjadi dan mari kita perbaiki bersama. Mungkin kan tidak selalu salahnya dari salah satu, toh misalnya dua-duanya juga bisa bersalah dalam kasus-kasus yang seperti itu. Nah, ketika keduanya menyadari bahwa ada yang kurang dan kemudian berkomitmen untuk yuk bareng-bareng diperbaiki bareng-bareng dan kemudian komit betul untuk itu, biasanya akan berkembang. Tapi kalau dia tetap ngorek-ngorek luka lamanya, kemudian selalu dikembalikan ke luka lamanya, ya nggak sembuh-sembuh, gitu.
perlu waktu memang, dan itu sangat tidak mudah. Gitu, Mbak. Monggo, Bapak Ibu masih adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Ya, sudah ini Ustadz. Ini sudah tidak ada yang masuk lagi. Jika demikian, mungkin bisa kita cukupkan untuk kajian malam ini. Semoga yang sudah disampaikan oleh Ustadz Irul tadi semakin membuka wawasan kita tentang bagaimana membangun keluarga yang samara. Meskipun mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini masih ada yang seusia saya, yang mungkin pernikahannya juga 10 tahun, 15 tahun, tapi nanti ini akan juga menjadi bekal ya untuk kita menghadapi masa-masa yang akan datang. Karena tadi yang disampaikan Ustadz Irul, pernikahan ini ya kalau bisa samaranya selanjutnya sampai bahkan mau memisahkan begitu nggih. Dan nanti ketika sampai di usia lanjut, ketika keluarga ini sangat kuat gitu nggih, ini akan membantu pribadi tersebut menjadi pribadi yang mempunyai successful aging begitu kalau dalam ilmu psikologi nggih, Ustaz. Matur nuwun sangat Ustaz untuk ilmunya malam ini. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Amin. Dan semoga Bapak Ibu sekalian juga bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Mari kita tutup kajian malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sangat Bapak Ibu sekalian sudah hadir malam hari ini. Juga Ustadz, semoga sehat selalu dan amin. Bisa menebar ilmunya kemana-mana Ustadz. Saya tutup sebagai moderator di sini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari tutur kata saya. Billahi taufiq wal hidayah. Albirrumani taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin PPT sudah saya share di chat, mungkin bisa di-download di chat. Terima kasih. Matur nuwun sangat Ustaz. Sami-sami, mohon izin. Inilah jalan kami mengabdi pada Ilahi, berbakti untuk negeri, ringankan derita sesama. Ambulan Muhammadiyah dari persyarikatan untuk bangsa. Ambulan Muhammadiyah dilahirkan untuk semua. Selama roda selama mesin masih menyala, selama jiwa masih di dada, kami selalu siap sedia. Inilah jalan kami mengabdi pada Ilahi, berbakti untuk negeri, ringankan derita sesama. Ampunan